Hai semuanya, perkenalkan saya Iring dari Pendidikan Biologi Angkatan 2019 dari Universitas Borneo Tarakan. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai siklus hidup virus. Tunggu, tapi sebelumnya apa ada yang tahu apa itu virus? Nah, jadi virus itu merupakan mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak dapat memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Dan virus juga dapat menginfeksi semua bentuk kehidupan seperti tumbuhan, hewan, sampai bakteri. Dan juga virus mampu bereplikasi dengan membajak sistem reproduksi sel dan mengalihkannya untuk mereproduksi struktur genetik virus dan bergantung pada sel inang untuk bisa bertahan hidup. Nah, dan siklus virus itu dibagi menjadi dua, ada siklus litik dan juga ada siklus lisogenik. Nah, yang pertama ini adalah gambar dari siklus litik. Nah, di mana siklus ini bereproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang tempat virus hidup. Nah, pada daur ini ada 5 tahap, yaitu tahap absorpsi, tahap penetrasi, tahap sintesis atau replikasi, tahap perakitan, dan yang terakhir adalah tahap litik. Saya akan menjelaskan tahap pertama pada siklus litik, yaitu tahap absorpsi. Nah, di mana pada tahap ini bagian ujung ekor virus atau yang disebut dengan reseptor menempel pada dinding sel bakteri. Nah, setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisosim untuk melubangi dinding sel inang. Nah, pada tahap kedua yaitu tahap penetrasi. Nah, di mana pada tahap ini DNA atau RNA virus akan masuk ke dalam sel inang. Bagian tubuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanya asam nukleat. Nah, tahap ketiga yaitu tahap sintesis atau replikasi, di mana pada tahap ini penghancuran DNA sel inang atau bakteri dan digantikan dengan DNA RNA virus, sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Nah, tahap yang keempat yaitu tahap perakitan, di mana pada tahap ini kapsid utuh yang terbentuk akan diisi oleh DNA atau RNA virus sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Nah, tahap terakhir pada siklus litik yaitu tahap litik. Nah, di mana pada tahap litik ini dinding sel akan pecah dan diikuti oleh pelepasan virus-virus baru yang siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Selanjutnya yaitu siklus yang kedua, yaitu siklus lisogenik, di mana pada siklus ini hampir sama dengan siklus litik. Namun pada lisogenik sel inang tidak akan hancur, tetapi disisipi oleh asam nukleat dari virus dan membentuk profag. Pada tahap ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama absorpsi dan penetrasi, yang kedua penyisipan gen virus, dan yang ketiga yaitu pembelahan sel inang. Tahap yang pertama yaitu absorpsi dan penetrasi. Nah, di mana pada tahap ini virus menempel pada permukaan sel inang, kemudian virus menyuntikkan materi genetik yang terdapat pada asam nukleat ke dalam sel. Nah, pada tahap yang kedua yaitu penyisipan gen virus, di mana pada tahap ini asam nukleat dari virus yang telah menembus sitoplasma sel inang akan menyisip ke dalam asam nukleat sel inang dan proses tersebut akan membentuk provirus atau profag. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap pembelahan sel inang, di mana pada tahap ini sel inang yang telah disisipi akan melakukan pembelahan. Provirus yang telah bereplikasi akan diberikan kepada sel anakan dan siklus ini
akan terus berulang sehingga sel yang memiliki profag menjadi sangat banyak. Sekian materi tentang siklus hidup virus pada hari ini. Dan kita tahu di dunia kita pada saat ini sedang dilanda virus corona. Dan saya berharap kita dapat menjaga kesehatan masing-masing dengan mematuhi 3 protokol kesehatan atau 3M. Saya pamit undur diri dan terima kasih.